tenang aja lu di sini. Babe cuman gunain lu hanya untuk umpan aja. Setelah pitung cilik udah dihukum sama Belanda, lu pasti gue lepasin. Satu demang. Supaya gue dapat harta banyak dari Belanda. Anak begitu. Tahu lu? Pikirin. Babe kejam. Dia kan anaknya. Gak punya otak. Sungguh terlalu. Pokoknya ini hari mesti berhasil. Mesti berhasil. Berhenti. Hei, harta apa nyawa? Maaf bang, entong pengen haji, terus entong kagak bawa duit. Malu kan ngewarung, masih kagak punya duit. Cepet serahin. Bang, ada temennya bang. Siapa lo? Lo jangan macem-macem sama Entong. Dia ini temen gue. Ajar lu anak ingusan melawan gue. Minggir aja, Tong. Biar gue ngadepin. Iya. Makasih ya, udah nolongin entong. Sama-sama, Tong. Tong, lu cepet datang ke Batavia. Gue butuh banget bantuan lo. Batavia, gimana tuh? Batavia itu adanya zaman Belanda, Tong. Kamu siapa? Gue ini si Pitung Cilik. Pitung cilik. Udah, gue kudu pergi sekarang juga. Assalamualaikum. Kok ngilang? Dengar nih ya, gue mau nanya sama lo pade. Pernah denger nggak cerita tentang si Pitung jagoan Betawi? Pak Ustadz, tadi malahan entong ketemu si Pitung cilik. Entong, mana ada si Pitung? Lu kira itu zamannya company Belanda? Ngaco aja lu, tahu ngibul. Shh, dah. Udah biarin aja ah. Namanya juga orang nanya. Gue jelasin nih ya, biar pada ngerti tentang si Pitung. Nah, si Pitung ini pendekar Betawi yang berani melawan penjajahan Belanda. Nah, dia tuh kecilnya kayak lo juga. Belajar ngaji di musola. Dia belajar main silat. Tuh, untuk ngelawan penjajah. Paham? Pak Ustadz, emangnya di musola dulu diajarin ngelawan company? Ya, bukan begitu nih, dengerin nih ya. Itu ada hadisnya yang mengatakan barang siapa yang melihat kemungkaran ya, itu kudu bisa ngerubahnya. Pertama, kita harus bisa ngerubahnya pakai tangan dulu. Kalau nggak bisa, terus pakai lisan. Nah, kalau nggak bisa lagi, pakai hati. Nah, nama ajarannya tuh di dalam agama Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, deketin yang baik, jauhin yang jahat. Karena apa? Itu yang namanya company. Masya Allah, kejamnya, sadisnya, nauzubillah min zalik pada saat itu. Paham semua? Ya udah, kita terusin lagi pengajian hari ini ya. Jangan lupa kita baca dulu Al-Fatihah sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Moga-moga aja pertolongan Allah segera datang ya, Po. Sebelum para penjajah itu menghukum kita. Iya, amin. Kita berdoa aja ya. Masya Allah. Kok Pici lo mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Benar ini rumah Sintong? Bener Pak. Ada perlu apa? Ini saya bawa sarung sama peci untuk Sintong. Tolong kasihkan dia. Suruh cepat-cepat dia pakai. Hah? Kok hilang, Mak? Iya. Makasih. Lah, Pan? Kok orangnya hilang, Pan? Kemana Pan orangnya? Aneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang, udah pulang? Iya, Mak. Kenapa ya, Mak? Kagak, Tong. Nih,
tadi dapat titipan sarung sama pici dari Haji Amar Ma'ruf. Lu suruh make secepetnya. Nih. Haji Amar Ma'ruf. Tong bingung deh. Kenapa sih hari ini Entong itu ketemu sama yang aneh-aneh? Tadi entah kata mama si Pitung. Terus ada yang nganterin di peci sama ni sarung. Aneh. Pak, Entong. Kenapa Entong gak coba ya? Coba ah. Setan. Kenapa sih kejam amat? Menjarain ayah sama si Pitung cilik. Ayah kan anak babe. Tenang aja lu di sini. Babe cuman gunain lu hanya untuk umpan aja. Setelah Pitung cilik udah dihukum sama Belanda, lu pasti gue lepasin. Asal pedemang. Semua ya. Gue dapat harta banyak dari Belanda. Anak begitu. Tahu lu. Pikirin. Babe kejam. Dia kan anaknya. Gak punya otak. Sungguh terlalu. Kita ikut, Cok. Yuk. Aduh, Tung. Gimana dong? Kita sabar aja, Po. Kata Pak Haji. Kita kudu pasrah sama Allah. Daripada sedih, mending kita berdoa aja, Po. Ya udah, yuk. Ya Allah, kami tahu Engkaulah Maha Penolong. Dan hanya Engkaulah yang bisa menolong kami. Tolonglah kami dari kezaliman para penjajah-penjajah ini, ya Allah. Amin. Amin. Hah? Sarung sama pici lo? Peci sama sarung Pitung udah balik lagi, Po. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertanda baik ya, Tung. Ini berarti bertanda kalau pertolongan Allah sudah datang, Po. Alhamdulillah. Woi, woi, kumpul. Ye, ada pengumuman kie. Cepat. Kayak gini. Inyong, untuk berita. Katanya si Pitung sudah ditangkap. Apa? Si Pitung ditangkap? Iya, ditangkap sama Belanda. Biar dihukum berat. waduh, barabe atuh. Kumaha lamun awas si Pitung cilik. Wah, bener kagak nih ceritanya? Kagak tayaan. Saya melihat sendiri ya dengan mata kepala si Pitung cilik dicuri sama Damang Sobri. Malah nojak ya. Bininya sampai Naipin juga diculik. Kayaknya nasib kita bakal makin runyam nih. Soalnya si Pitung cilik udah kagak bisa nolong kita lagi. Bodoh amat sih. Bukan urusan gue. Iya. Lu bertiga tahu kagak? Gue tuh hari ini lagi seneng banget. Soalnya gue bisa ngejeblosin si Pitung ke penjara. Pasti nih sekarang dia lagi ngeringkuk tuh. Iya, Bos. Tapi kenapa muka si Bos dilapis bedak tebal begitu? Emang. Gue ini tuh sekarang keturunan Belanda. Jadinya gue mesti pakai bedak yang super tebal. Kayak orang Belanda. Gitu. Kalau dasarnya orang Jawa, itu udah pasti jelek. Biar pakai bedak 7 meter, operasi 70 kali, jelek-jelek aja. Bawel amat sih. Bos, dia tuh lebih mihak si Pitung, tau nggak? Awas lu ya. Kalau sampai gua lihat lu ngapelin si Pitung, muka lu gua hancurin. Iya. Bos, ada anak-anak kampung tuh. Anak kampung. Sini. Lu jalan main asal lewat. Gak hormat sama gue lagi. Emang lu siapa? Pakai kudu hormat segala, bukan lu anak Po Jenny yang ngaku-ngaku orang Belanda itu. Emang gue nengep Jenny. Tapi
yang nangkep si Pitung terus ngejeblosin ke penjara ya gua. Iya benar.